Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman menulis, apa kabar? Alhamdulillah kita ketemu lagi di live kali ini ya. Kali ini kita bakalan live bareng Mbak Mutia. Nih, sebelumnya saya akan sematkan komentar dulu ya untuk agenda kita. Jadi kalau ada yang telat, nggak bertanya-tanya ini lagi ngobrolin apa sih gitu ya. Kita lagi mau bedah buku Banyak Teman Banyak Rezeki, karyanya Mbak Tia. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, Mbak Tia siapa nih? Mbak Tia itu merupakan seorang trainer motivator ya dan coach yang memiliki pengalaman panjang di bidang penjualan dan kepemimpinan. Masya Allah ya. Ia juga seorang penulis buku yang selalu menjadi bestseller nih. Jadi Mbak Tia bukan hanya fokus di bidang kepenulisan aja, tapi fokus juga di bidang coach, training gitu ya, dan juga motivator. Mbak Mutia biasa dipanggil Tia, merupakan founder dari Bisa Training Academy, sebuah perusahaan penyedia jasa layanan pelatihan, coaching, dan program-program yang berkualitas untuk para pekerja profesional serta pimpinan perusahaan dalam bidang leadership dan communication, serta program lainnya yang dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi Mbak Tia ini bukan buku pertamanya, Mbak Tia juga udah nulis di buku sebelum-sebelumnya juga udah nulis. Jadi kita akan kupas nih, kenapa ya seorang Mbak Tia tuh yang kalau kita lihat secara kasat mata tuh udah sukses ya di bidangnya, tapi kenapa ya Mbak Tia tetap mau nulis? Kita simak aja nanti obrolan bersama Mbak Tia. Sebelumnya buat teman-teman yang interesting di dunia kepenulisan, kamu juga bisa ikut event yang ada di Nulis You. Sekarang lagi ada event menulis buku antologi eksklusif di mana satu buku isinya hanya 25 orang dan pastinya ada nama kamu di cover buku tersebut. Terus juga besok bakalan ada nulis buku antologi gratis. Itu judulnya tentang pekerjaan nih. Kamu bisa mengkisahkan tentang challenge-challenge yang ada di dunia pekerjaan kamu. Oke ya, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja undang Mbak Tia untuk join di live kali ini. Bismillah ya. Bismillah, nggak ada gangguan jaringan, putus-putus gitu ya, karena iya kayaknya Assalamualaikum. Mbak Tia. Apa kabar Mbak? Terima kasih ya aku udah diundang di sini. Kita yang terima kasih Mbak Tia mau terima undangan kita. Hai Mbak Tia, lagi sibuk ya? Ini lagi di mana sih? Ya, lagi di rumah. Tadi pas datang aja yang mau tes Steven, jadi ya sibuk dulu pagi. Saya tahu nih, tes Steven Mbak Tia itu sensing extrovert bukan ya? Iya, iya betul. Kalau Mbak Ji apa? Kalau saya feeling introvert. Oh, Iya, cocok kita seperti nih. cerita ya, baper-baperan ya, baper yang produktif. Nah, jadi Mbak Tia aktif juga di Hmm, Steven ya Mbak Tia ya. iya, aktif. Mbak Tia sekarang lagi sibuk apa sih? Sama lah sama teman-teman dari rumah aja, jadi kegiatannya semua di rumah, training from home. Kita ngasih trainingnya lewat online, nulis buku juga kemarin pas PPKM tuh bener-bener nulis buku nggak nyampe 1 bulan kelar. Masya Allah. Jadi justru kita bisa lebih produktif saat tertekan ya, saat dikurung di rumah aja. Iya, jadi nggak ada gangguan dari luar kan. Coba kalau misalnya Oke. kalau lagi bebas pasti mood ke sini yuk. Wah, udah deh lupa ya kan. Nggak kerasa loh, kita udah setahun lebih ya Mbak Tia ya. Iya, betul. Dan yang terakhir ini kan yang kemarin PPKM ini bener-bener kayak, aduh kok begini lagi sih, dan nggak bisa kemana-mana lagi kan. Ya udahlah nulis buku. Karena tahun lalu juga nulis buku tuh pas awal-awal COVID Mbak. Jadi itu satu buku waktu itu. Terus sekarang disuruh lockdown lagi di rumah, PPKM lagi, alhamdulillah jadi lagi buku. Jadi tinggal gimana kita merespon sesuatu itu ya. Kebanyakan orang Ya, beralasan di pandemi suntuk, bosen, bete, nggak mood, akhirnya iya, jadi ya. Hmm, betul. Ya pintar-pintar kita produktif lah, masih bisa kok yang banyak dikerjain dari rumah ya kan. ya benar banget, benar banget.
kadang ya itu hanya alasan-alasan, alasan-alasan kamunya aja yang malas gitu ya. Iya, betul. Itu betul banget. Jadi kalau mau, saya suka bilang ke teman-teman, kalau kita mau bikin alasan, bikinlah alasan kenapa kita mau melakukannya gitu, bukan alasan untuk menundanya gitu ya Mbak ya. Iya, iya, Tapi iya, di betul. Cakep banget. Instagram Story Mbak Tia lagi ada agenda ya? Agenda apa sih di Agustus ini? Oh ya, itu sebetulnya agenda yang tertunda kemarin yang mestinya Juli, jadi dibikin ke nggak di Agustus sih, kayaknya lebih aman dibuat September, tapi woro-woronya ya sekarang gitu ya. Jadi kelas-kelas yang tertunda kemarin di Juli akhirnya dibuat di awal September gitu. Itu apa sih Mbak? Aku Iya. J Kelpo nih, Alpha Life Transformation. Oh ya, itu jadi training tentang bagaimana kita memaksimalkan gelombang pikiran bawah sadar. Nah, ini udah dari 2017 nih, Mbak, sebetulnya. Namun, per tahun ini saya adain jadi 2 hari, yang hari keduanya tentang kekuatan hati. Yang pertama kekuatan pikiran, yang hari keduanya kekuatan hati. Itu gimana sih Mbak Tia, sebuah pikiran dan hati itu bisa mengubah hidup seseorang ya? Sebetulnya itu malah kayak passwordnya ya. Kan kalau Oke. kita mau, misalnya, let's say kita mau ambil duit deh ke ATM kan ada password gitu ya. Iya. Segala sesuatu tuh ada passwordnya sama. Kalau kita mau punya hidup enak, Mm-mm. yang kita inginkan itu passwordnya sama. Kita menggunakan yang namanya kekuatan pikiran dan kekuatan hati. Dan nggak semua orang itu bisa memaksimalkan itu. Mereka punya, tapi nggak semua orang bisa. Tapi nggak, karena nggak punya ilmunya, ya Ya, Mbak ya? sebenarnya betul. Karena kalau ditanya gini, Mbak, tolak ukurnya di mana sih? Tolak ukurnya adalah kalau kita kecewa dengan hidup kita gitu ya, banyak nggak enaknya, banyak sedihnya. Itu sebenarnya kita nggak bisa memaksimalkan pikiran bawah sadar kita atau nggak bisa memaksimalkan hati kita. Tuh, sayang ya Mbak ya, bener nggak? Kayak handphone aja deh, ada Gmap, tapi Ya, kita kalau mau pergi, kita nggak pakai Gmapnya. Kita cuman ngira-ngira jalan yang akhirnya mestinya cuma setengah jam sampai, jadi lama deh sampai. nyampe-nya. Bener banget, bener banget. Kayak gitu sih. Bener banget. Ya, tinggal kitanya aja mungkin yang emang harus ikhtiar buat jemput ilmu itu ya. Betul, Jangan betul. jangan mau hidup mengalir seperti air. Udah nikmatin aja, ada ujian ya. Terus aja gitu ada di dalam ujian itu, kan sayang banget ya. Iya, sebetulnya kalau udah tahu ilmunya kekuatan pikiran, kekuatan hati, justru saya bilang ke semua peserta, saya bilang, udah kamu ambil ilmu air. Kenapa? Karena hanya air loh yang selamat. Ya, dia bisa masuk ke celah terkecil, air terjun kayak apa juga dia tetap selamat, tetap bermanfaat. Tapi kalau udah tahu ilmunya, kalau belum tahu Iya, ilmunya ya jangan coba-coba. gitu deh. Nanti itu kan kalau ngalir ya Mbak. Kalau nggak ngalir kan bakalan bau dong airnya gitu kan ya. Jadi harus Nah, betul ngalir. makanya. Betul, makanya quote-nya juga jadilah seperti air mengalir. Karena Oke, kalau jadi air benar. mengambang, nanti ada yang mengambang. Semuanya mengambang ya, termasuk impian juga cuma ngambang aja gitu ya. Iya. Oke deh Mbak Tia, ini buku Banyak Teman Banyak Rezeki, ini buku yang keberapa sih ngomong-ngomong? Sebetulnya aku punya buku 5, Mbak. Namun yang pertama Masya tuh Allah. yang nulis Mbak Albertine Endah. Jadi tahun 2012, saya tuh dibikinin buku sama Mbak Albertine Endah. Jadi kalau Mbak Albertine Endah bilang, Cin, lu tuh kayaknya mestinya stres ya, tapi kalau nggak stres sih dengan cobaan-cobaan hidup lo yang kayak gini gitu. Jadi jadilah buku untuk menginspirasi aja sih, bukan ini aja. Maksudnya semua orang punya pengalaman gak enak dalam hidupnya. Gitu. Namun ada orang yang bangkit, ada orang yang tetap tiarap. Nah makanya dibikinilah buku itu sama Mbak Albertine Endah. Nah baru buku kedua, ketiga, keempat, ini hasil tulisan saya. Tapi dari buku saya yang kedua yang benar-benar saya tulis ya, jadi buku pertama ya, ke buku selanjutnya tuh lama, dari 2015, bikin lagi tuh lama banget, 3 tahun. Gak produktif banget deh. Karena sibuk di bidang lain kan Mbak. Ya Terus itu, kenapa tiba-tiba makanya. terus kenapa tiba-tiba muncul lagi mau nulis buku lagi setelah vakum 3 tahun Nah, Mbak?
nulis buku ini karena sebetulnya ngadain kelas duluan, ngadain workshop duluan, terus kan banyak orang-orang yang kayaknya dari luar-luar tuh, Mbak, saya nggak bisa ikut training, bisa nggak jadi bukunya. Nah, jadi menginspirasi saya lah, oh iya ya, ya udah saya bikin Oke. bukunya deh, gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih fleksibel untuk orang yang berhalangan untuk hadir gitu ya, Mbak ya. Iya, iya, ya sebagai legacy juga sih Mbak, ya Iya, kan. Jadi kalau benar-benar. misalnya one day kalau mau inget Mutia ya udah tuh ada bukunya gitu. Benar banget, benar banget. Oke. Terus kalau yang banyak teman, banyak rezeki ini yang 1 bulan ya nulisnya ya? Eh, Yang tahun lalu juga cerdas, wanita cerdas budaya juga itu 1 bulan. wow. Begitu Tapi emang lockdown, hmm, langsung nulis gitu ya, selesai. Karena fokus banget ya. Fokus banget ya berarti ya. bener-bener, iya bener-bener nggak kemana-mana, bener-bener di rumah, nggak main Iya, bener banget. sosmed, udah sehari tuh cuma ngetik aja ngetik. Bener banget. Seperti Justru kita. Hmm. dengan produktif kayak gitu, kita jadi kayak lebih bahagia, berenergi gitu nggak sih? Betul. Dan ini Mbak, buku saya tuh kan bukan novel yang harus cari inspirasi Imajinasi yang aduh, gitu ya. imajinasi gitu ya. Tapi ini benar-benar yang udah pernah saya jalanin gitu. Jadi ya udah mengalir gitu aja kayak bikin diary jadinya. Mm. Tapi luar biasa banget dibanding kita main sosmed, apalagi berita tuh lagi nggak karuan ya sekarang Ah ini. iya iya betul. Betul. Harus pinter-pinter Betul banget. filter deh biar kita tetap Iya, waras gitu ya, karena banyak banget yang mau banget. stres dengan, Betul. Mm-mm. jadi healing juga jatuhnya ya nulis itu ya. Healing banget. Bener Mm-mm. bener 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 bener. Jadi Mbak, kenapa sih tentang banyak teman banyak rezeki pilihnya banyak teman banyak rezeki? Jadi semua buku yang saya tulis tuh kan berdasarkan pengalaman ya, pikiran adalah kunci. Itu ya eh, pengalaman saya zaman-zaman dulu, oh pantesan ya saya kehilangan mobil, oh ya saya kecelakaan gitu, oh ya saya bisa begini, bisa begitu. Itu ternyata dari gelombang pikiran, ya udah saya bikin. Terus yang kedua, pokoknya itu semua terinspirasi dari kisah saya, termasuk yang si banyak teman banyak rezeki ini gitu. Jadi banyak yang ngomong, Mbak, ini lagi PPKM, saya tuh nggak kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan ini, kehilangan itu. Jadi saya teringat gitu. Oh ya, waktu tahun 2004 saya baca sebuah buku Robert Kiyosaki. Dari situlah saya terinspirasi, Mbak, ketika buku itu bilang banyak orang mencari pekerjaan, saya membangun jaringan. Nah ya Oke. udah, jadi saya di sini saya mau apa ya, mau ngasih semangat gitu ke teman-teman gitu bahwa kita tuh butuh dengan pertemanan gitu, pertemanan yang luas, yang kuat, bukan hanya buat mengantarkan kita ke karir yang hebat, bukan mengantarkan kita supaya bisnis kita juga laku banyak, tapi betul-betul kita tuh emang nggak bisa hidup sendiri, kita tuh butuh pertemanan gitu, sampai tua nanti pun kita butuh pertemanan itu. Tuh. Ya udah bikin deh gitu. Dan teman bisa jadi jalan rezeki gitu ya. Ada momen apa Banget sih? kan banyak teman. Ya, ada momen apa sih yang Mbak Tia alami saat punya teman terus tiba-tiba nyata banget deh kalau teman tuh benar-benar membawa rezeki buat kita. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya nih sama saya gitu ya, saya tuh bisa punya pekerjaan, naik karir, bisa punya apa ya, maksudnya kesempatan-kesempatan itu betul-betul karena pertemanan gitu. Jadi saya pertama kali masuk sebuah kantor itu ditolong kakak saya. Ya, kakak saya itu saya masih umur 19 tahun. Kakak saya bilang, tapi gue belum tentu terima adek lo ya. Nah, begitu diwawancara, terus yang wawancara gini, kayaknya lo kerjanya bagus, pasti adek lo juga bagus gitu. Ya udah keterima tuh. Nah, udah kerja di sana, terus orangnya di sana juga hubungannya baik sama saya. Mutia, gue mau pindah kantor. Lo mau nggak ikut gue gitu. Sampai saya bikin buku pun, Mbak, itu betul-betul karena teman gitu. Rangga Umara tahu ya? Iya. Nah, dia ditanya, Pak, ada lagi nggak yang mau bikin buku? Terus dia
ingat, si Mutia tuh suka buka blog, suka tulis blog. Jadi saya tuh dulu blog kan, kalau sekarang vlog ya, kalau dulu kan blogger gitu. Ya udah, Mutia lo mau nulis buku. Jadi kesempatan-kesempatan yang datang ke saya tuh betul-betul karena pertemanan yang luas, Mbak. Beneran deh. Dan saya lihat juga orang-orang yang sukses pun karena pertemanan yang luas itu. Gitu. Sekarang kalau kita mau punya, kita jago bikin kue kita enak. Kan sedih juga kalau nggak ada yang beli ya. Iya benar banget, Mbak. Ya kan? Jadi emang ya mau gimana pun kita butuh pertemanan gitu. Apalagi kemarin saya baca buku referensinya bahwa dalam pandemi ini Mbak ya, itu ada sekitar 100 orang lah di ada penelitiannya bahwa ternyata mereka tuh sangat takut kesepian. Ya kita manusia yang senang bersosialisasi udah pasti. Nah dengan pandemi ini mereka sangat takut kesepian gitu. Jadi mereka tetap berhubungan dengan yang namanya internet. Mereka tetap butuh teman gitu. Walaupun mereka mungkin nggak ada bisnis, nggak ada sudah pensiun lah, tapi tetap kita membutuhkan pertemanan. Gitu. Karena pertemanan itu bikin sehat. Bener banget. Jadi kita juga bisa berbagi gitu ya, berbagi cerita. Ya, betul banget. Terus juga teman itu biasanya suka merekomendasikan jasa kita ke temennya lagi gitu ya. Jadi peluang rezeki juga gitu ya Mbak ya. Betul. Terus gimana sih Mbak Tia menanggapi ada seseorang misalnya menjudge diri dia, aku tuh introvert, aku nggak butuh banyak temen, ya gini aja gitu. Itu gimana sih Mbak? Ya, nah itu di buku saya juga dijelasin ya. Ada beberapa orang yang memang nggak suka berteman. Tapi nggak sukanya berteman, pasti dia butuh teman dan dia punya teman. Gitu ya. Jadi sebetulnya buku ini juga mengencourage orang bahwa ayolah kita nggak usah terkungkung, terkotakkan dengan namanya gue introvert, saya nggak suka berteman. Jangan. Kita tuh pasti suatu hari kita akan membutuhkan pertemanan itu. Tapi jangan sampai nunggu butuh dulu gitu. Jadi dari sekarang baru kita mulai. Gitu ya. Iya. Malah. Iya. Mbak Tia ini ada kisah teman Mbak Tia juga ya di buku ini ya? Iya ada. Jadi dia peserta training saya. Terus kami bersahabat dan saya melihat dia juara lah di bidang membangun hubungan ya sampai dia punya sebuah bisnis yang yaitu karena dari pertemanan itu. Wow, jadi diajak kolaborasi nulis bareng Mbak Tia. Ya, dia menceritakan kisahnya, ya udah saya bikin itu sebagai buku juga di situ. Insya Allah. Oke deh, selanjutnya menurut Mbak Tia, ini kan apa ya, kayaknya buku ini tuh bisa dibaca deh sama semua orang, tapi yang Mbak Tia khusus kan untuk siapa-siapa sih Mbak buku Banyak Teman Banyak Rezeki ini? Mbak, tadi waktu dirimu ngomong, internetku hang. Jadi pertanyaannya cuma sampai siapa yang dikhususin baca buku ini gitu ya? Iya. Ya, jadi yang perlu banget deh kayaknya buku ini jangan sampai di skip deh buat kamu tuh, kira-kira buat orang yang seperti apa sih Mbak? Buat mereka yang seneng main sosmed. Tapi main sosmednya ya mungkin ada beberapa orang yang cuma jadi hiburan ya. Tapi kenapa enggak sih hiburan tapi bawa manfaat juga. Gitu. Karena generasinya tuh udah beda. Zaman saya dulu membangun hubungan tuh benar-benar offline, Mbak. Benar-benar offline. Terus dengan bantuan internet tuh itu gampang banget sekarang, mudah banget. Jadi buat mereka yang memang betul-betul butuh mau punya bisnis yang ya punya kesempatan membangun bisnis yang hebat lah ya, punya karir yang bagus dan yang nggak mau kesepian hidupnya, yuk deh baca buku ini. Gitu. Bukan cuma dapat teman tapi juga dapat rezeki gitu ya. Ya betul. Ya, jadi saya sempat baca tuh di feed Mbak Tia bahwa 2 hari udah kejual 700 ya bukunya. Itu ngejualnya di mana sih? Ya, alhamdulillah sih sebetulnya karena saya kan punya beberapa komunitas ya yang saya bangun sendiri gitu. Jadi sebetulnya kalau nggak pakai sosmed, ngomong di komunitas sendiri aja tuh sebetulnya udah alhamdulillah heboh gitu. Hanya kan
ya ada beberapa orang mungkin yang gue perlu nih ilmunya gitu, aku perlu nih strateginya, ya udah makanya lempar ke sosmed. Cuma lewat internet aja sih, cuma lewat sosmed aja. Itu gimana sih Mbak Tia bisa bangun komunitas yang memang apa ya? Kan kebanyakan nih komunitas dibangun awalnya aja rame, tapi Hmm. setelahnya sepi gitu kan, grupnya cuman buat ngirim apa sih namanya iklan-iklan gitu kan, Oh, biasanya suka buka grup kan ya, iya. ngirim info apa gitu. Gimana sih Hmm. bangun hubungan gitu biar tetap selalu hangat gitu Mbak, meskipun kita online Iya. aja ya nggak ketemu. Jadi saya tuh bersyukur banget tahun 2004 saya membangun komunitas pertama tuh memang untuk orang-orang bisnis. Jadi saya tuh berbisnis, jadi yang masuk ke komunitas saya tuh udah pasti yang berbisnis sama saya, Mbak. Kosmetik Hmm. gitu ya, direct selling. Nah, di komunitas ini saya sengaja nih, saya bikin komunitas, saya bikin klub supaya yang masuk itu berasa, wah, gue serius nih kayaknya nih gue bakal dibantuin gitu. Aku kayaknya serius nih masuk sebuah klub yang benar-benar ngefokusin supaya bisnisnya besar. Nah, karena banyak acara, banyak manfaat yang kita kasih, itu lama-lama orang tuh bener-bener yang bergabung tuh banyak banget, Mbak. Yang tadinya cuma 3 orang, 4 orang tuh nyampe berapa bulan tuh udah wah banyak banget sampai ya ribuan orang di situ. Karena kan kalau orang bikin komunitas itu kan pasti satu tujuan ya, satu satu visi lah apa. Nah, Iya. karena satu visi jadinya kita ketemu. Ya memang ada yang keluar juga, tapi yang masuk juga bahkan lebih banyak. Jadi awalnya tuh dari situ. Banyak banget manfaat yang mereka rasakan, sehingga mereka nggak mau keluar dari klub, bahkan mereka ngajak-ngajak orang. Oke. Oh, berarti grupnya Awalnya itu itu. dibikin buat umum juga ya, Mbak ya? Siapapun bisa Waktu itu, ikutan. ya waktu itu syaratnya yang bergabung di bisnis saya ya. Nah, kalau sekarang komunitas saya ini yang udah ikutan training saya. Jadi saya ada Oke. bikin klub sendiri gitu. Kayak kemarin, Mbak, saya mau gabung komunitas ALT. Saya bilang, ALT itu bukan komunitas, itu nama workshop. Saya bilang, kalau kamu udah Oke. ikutan, baru kamu ikut nanti di grupnya gitu. Hmm. Oke deh. Terus gimana sih Mbak ngatasin saat seseorang ada yang ngerasa bahwa aku tuh orangnya nggak pede. Misalnya Mm-mm. buat nyapa gitu kan, buat membangun hubungan tuh ngerasa nggak pede. Aku tuh siapa sih gitu kan, kayak insecure duluan gitu loh Mbak. Jadi Uh, akhirnya uh, ya uh. circle dia muter-muter di situ aja, Ya, ini di buku juga saya bahas ya. dibahas ya. Uh, karena saya pun dulu begitu, Mbak. Gimana Saya tuh gimana Mbak? dulu, saya tuh dulu tuh nggak pede ya, insecure gitu ya. Hanya yang tahu itu tuh hanya ibu saya. Jadi kita kalau pergi itu saya pasti mojok. Jadi ada tuh teman-teman mama dulu yang, Ted itu anak lo yang tengah itu sombong ya, nggak mau berbaur. Ibu saya bilang, ini bukan sombong, dia lagi minder. Hanya karena mukanya ya lumayan modern mukanya gitu ya, jadi orang nggak tahu kalau saya tuh lagi minder gitu, karena kan minder tuh sebenarnya abstrak ya, nggak kelihatan ya. Jadi ya kalau saya belajar dari pengalaman saya, sebetulnya itu skill sih Mbak. Yang namanya skill kan bisa kita pelajari. Gimana caranya supaya kita nggak minderan, supaya kita percaya diri. Itu ya saya upgrade ilmu, upgrade skill. Jadi saya ngerasa gini, kenapa gue insecure ya? Kan gue udah belajar ini, gue belajar ini, bisa ini. Terus ya udah masuk ke komunitas-komunitas. Saya juga ikut gabung ke komunitas. Itu yang membuat saya jadi naik percaya dirinya. Jadi emang harus belajar sih, kita Iya, nggak bisa gitu gini-gini aja ya, terus berharapnya tinggi gitu kan, jadi nggak sebanding gitu ya Mbak. hmm. Terus Iya gimana nih betul. kalau misalnya kita kecewa sama temen yang kita udah Hmm. udah baik, udah oke lah ya, udah deket banget, terus tiba-tiba kita kecewa, gimana Hmm. sih Mbak Tia menghadapi itu? Oh, kalau kecewa Mas saya juga pernah. Dan itu juga ada ditulis di buku gitu ya, Oke. bahwa semua orang itu akan mengalami kekecewaan, kebaperan, kemarahannya sendiri. Namun saya bersyukur, saya tipe orang yang gampang melted, gampang meleleh. Jadi Oke. nggak pernah lama gitu, nggak pernah sampai berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan, nggak. Jadi ya udah,
yang namanya kita manusia punya perasaan, kita bukan robot, ya udah aku ya aja kecewa misalnya sama teman digini-giniin ya, tapi ya saya tipe orang yang bisa membangun hubungan lagi. Tapi kalau orangnya tersebut nggak bisa, ya udah, kan temannya masih banyak. Oke, jadi ya fokus aja lah sama teman yang positif sama kita ya Mbak ya. Yes, betul banget. Jadi cara beli bukunya ini gimana sih Mbak? Masih dijual, masih bisa melakukan pemesanan ya? Masih. Jadi yang kemarin yang 700 buku itu saya kasih kesempatan buat orang yang mau beli langsung banyak gitu Mbak. Nah setelah itu baru saya buka buat orang yang mau beli satuan individu. Jadi ya silakan hubungi ke admin saya Reka. Nanti bisa lihat di IG saya ada nomor teleponnya. Oke deh, buat teman-teman yang mau beli buku Banyak Teman Banyak Rezeki itu bisa langsung kunjungin Instagramnya Mbak Tia ya. Yes. Selanjutnya buku Banyak Teman Banyak Rezeki ini publishingnya di mana sih Mbak? Sendiri atau kolaborasi sama penerbit lain? Enggak, sendiri. Sendiri ya. Tahun lalu itu saya pakai perusahaan saya sendiri, itu ya penerbitnya. Tapi kali ini saya masuk ke sebuah komunitas perkumpulan para trainer, ya udah yang terbitin mereka. Masya Allah, jadi ya itu ya, balik lagi ke teman lagi ya, untungnya punya teman, jadi semuanya tuh kayak gampang gitu ya. Betul. Misalnya kita pasti ada jalannya. Bener. Kayak misalnya kita kalau lagi punya urusan, terus punya kenalan misalnya ada dokter, terus kita sakit tuh bisa langsung tanya gitu kan, nggak harus langsung ke rumah sakit, jadi dia bisa lebih bantu, lebih cepat gitu ya Mbak ya. Oh ya, dan saya punya itu dokter internis di Fatmawati, teman saya. Jadi kayak kemarin ibu saya kena COVID, nggak mau ke dokter, saya tanya, Mbak, ibu gue nggak mau nih ke dokter, gimana? Apa-apa, yang penting bahagia, yang penting virusnya tuh nggak tinggi gitu kan. Terus kalau yang buku-buku yang lain gimana Mbak? Apa self publishing juga atau? Kalau pikiran adalah kunci, itu yang terbitin Gramedia. Dan itu bisa dicari di toko buku ya? Ya, bisa di Shopee, di Tokopedia juga bisa. Nah, itu 1 tahun, dia 4 kali cetak. Masya Allah. Dalam 2 bulan, terus sempet langsung cetak ulang. Masya Allah. Tipsnya apa sih Mbak Tia? Jualannya bisa laris manis. Sebetulnya orang jualan tuh ini pengalaman saya ya, dan pengalaman beberapa orang yang saya lihat dia sukses secara jualan, itu sebenarnya modalnya cuma ketika kita dipercaya sama orang, dah jualannya laku deh. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang kemarin bilang, Mbak, kita kerja sama yuk, gue mau jualan apa? Jualan makanan, tapi pakai nama lo ya. Terus saya langsung bilang gini, kayak semua orang tahu deh gue nggak bisa masak. Entah dulu ya kalau bisnis makanan, saya bilang gitu, karena kan ya kayaknya nggak ya nggak tahu ya, semua orang taunya sih emang saya nggak bisa masak gitu. Jadi ntar lah saya bingung ya. Kursus masak dulu biar orang percaya. Jadi modalnya tuh ya sebetulnya ketika kita mendapatkan kepercayaan dari orang, itu artinya kita udah bisa membangun hubungan. Nah kalau kita mau jualan apapun, di situ pasti enak aja, laku aja. Oke. Pertama kali Mbak Tia membangun kepercayaan sehingga bisa jualan, itu gimana sih step buat bangun kepercayaan itu loh Mbak? Ya, saya bersyukurnya tuh dulu ya pertama kali bangun jaringan tuh saya main blog ya, blogging itu Mbak ya, lewat blogging itu saya nggak cuma sekedar bicara, tapi emang saya ada bukti foto gitu. Jadi saat itu saya beberapa kali saya dapat reward yang mungkin orang ngeliatnya gini ya, itu kan susah ya, kok nih orang bisa ya gitu. Jadi nah ketika kita dipercaya sambil kita ngasih bukti, kayaknya orang lebih lebih greget gitu. Oh ya udah, gue mau nih kayak dia. Kalau saya sih ngeliatnya gitu ya, karena saya juga begitu kalau ngeliat orang, oh ini orang nggak ngomong doang nih, buktinya banyak nih, dia prestasinya gitu. Langsung tuh kayak
Saya juga pengen kayak gitu. Jadi yang membuat orang percaya tuh ya udah kasih bukti aja. Dan memang bukti itu harus dipublish ya biar orang tahu. Oh. Iya, betul. Apalagi kalau bilang pamer, itu bukan pamer, itu menginspirasi. Yang bilang pamer tuh yang julid. Iya, yes, bener banget. Dan itu dia nggak punya apa-apa yang buat dia pamerin gitu ya. Iya, hari gini yang namanya sosmed, kalau kita nggak menginspirasi, ya sayang aja. Tuh. Jadi saya suka bilang bahwa orang-orang yang kayaknya dibilang pamer itu nggak, buat saya itu mereka menginspirasi lah. Oke. Terus gimana sih Mbak, kita ini sebagai pemula ya, baru banget mau mulai tampil di media sosial. Baru aja mau mulai berkarya, misalnya nih kalau di teman nulis kan banyak yang nulis ya Mbak ya. Baru aja mau nulis, udah publish nih di Instagram, terus kadang suka dapet respon yang negatif ya, kayak misalnya, lagi galau lo ya, atau komen-komen negatif gitu, gimana sih Mbak nanggepinnya? Nggak usah mereka ya, saya aja nih, saya kan maksudnya suka nulis quote-quote gitu ya. Nah terus kalau saya nulis quote yang kayaknya bukan saya banget, itu pada japri, Mbak Mutia lagi sedih. Ih apaan sih orang gue lagi orang gue lagi ngomongin tentang gitu. Jadi ya udahlah biarin aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Jadi dibawa bercanda aja ya, jangan. Iya, bawa bercanda aja. Kan hidup banget. Kan hidup itu hanya senda gurau belaka, ya kan? Oke, bener banget. Jadi kalau sedih sewajarnya aja gitu ya Mbak ya? Iya, semuanya dibikin jenaka aja. Karena orang sukses itu bisa melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang jenaka. Yang nggak sukses itu stres. Nah, biasanya dia kalau ngeliat segala sesuatu tuh ujung-ujungnya tuh marah, sedih, kesel, baper gitu. Pasti butuh perjalanan yang panjang banget kan buat Mbak Tia tuh jadi kayak apa ya, optimis gitu tentang apa yang udah Mbak Tia lakukan. Itu titik pertamanya nih Mbak, titik untuk mengawali itu tuh apa sih strong why-nya gitu? Ya, kita udah belajar Stephen ya, jadi masing-masing orang ternyata kan memang punya kelebihan dan kelemahannya. Jadi ternyata kelebihannya seorang sensing ekstro tuh ketika dia udah mantep gitu ya, dia mau apa gitu, itu susah digoyahkan. Jadi mau dibilang, ih lo nggak gengsi ya ngelakuin itu? Enggak. Kenapa emang lo gengsi gitu? Lo nggak malu ya? Enggak. Lo nggak capek ya? Enggak. Jadi ya udah kayak pakai kacamata kuda aja. Kenapa? Karena mikirinnya hasil gitu. Prosesnya mau jungkir balik kayak mau dihina orang, nggak melemahkan ya. Kayaknya tuh itu semua tidak terlihat gitu. Yang terlihat tuh, ih, gue kalau bisa nyampe di situ tuh, wah gila gue keren banget gitu Mbak. Oke, fokus sama hasil gitu ya Mbak ya. Dan kadang gimana ya Mbak ya, kita tuh kadang suka kepikiran gitu loh sama pendapat orang untuk hidup kita. Kayak misalnya ke orang tua gitu kan, kamu tuh harusnya ini gitu kan. Terus ke teman, sahabat ini. Terus kalau kita nggak ngikutin tuh kayak ngerasa, tuh udah jahat banget ya, aku berarti nggak sayang sama mereka. Gimana sih Mbak buat perasaan-perasaan seperti itu? Sebetulnya ibuku juga waktu itu nggak suka sih saya keluar dari kantor karena posisi saya udah enak ya. Terus saya bisnis. Tapi ya saya bilang gitu, kasih saya kesempatan. Karena apa? Karena saya pasti bisa buktiin apa yang saya mau tuh pasti jadi gitu. Bahkan saya tuh kadang-kadang kepedean gitu Mbak. Saya suka bilang, aduh mama tenang aja, tangan aku tuh dingin, apa yang aku pegang jadi duit gitu. Jadi akhirnya ibuku, ya udah mama kasih kesempatan setahun ya gitu. Itu saya cuma dengerin hanya ibu saya atau suami saya. Tapi orang lain termasuk sahabat saya pun, adik saya pun, itu ngomong gak enak tuh saya nggak masuk ke sini gitu. Jadi kita pakai filosofi handphone aja. Handphone sekarang kan rata-rata sama orang kan di password ya. Dikasih password kan handphone kan, karena dibilangnya privacy. Orang nggak boleh buka-buka handphone kita gitu.
makanya dikasih password. Ya terus ya udah pikiran kita juga kita kasih password dong. Jangan semua orang ngomong ini masuk, semua orang ngomong ini masuk, ini masuk. Gila lama-lama kita nggak berhasil. Emang dia mau bayarin cicilan-cicilan? Ya udah deh, kalau lo mau bayarin cicilan gue nurutin apa kata lo gitu ya. Iya. Ya udah gue mau Mutia misalnya, ya udah nih cicilan gue, nih bayaran gue, nih sebulan nih pengeluaran gue, ayo kaget nggak kan gitu ya. Oke. Terus gimana bikin passwordnya Mbak? Ya udah passwordnya tuh saya suka bilang bahwa yang enak itu saya masukin, kalau yang nggak enak ya udah itu buat kamu aja. Contohnya misalnya waktu saya mau bisnis, ngapain sih Mut bisnis gitu? Bisnis itu kan naik turun gitu. Nggak, penghasilannya tuh nggak tetap. Kamu nggak takut? Kamu kan penghasilannya enak banget gitu. Itu kan nggak enak ya buat kita ya. Ya udah, aku password. Oh itu nggak masuk ya ke gue. Itu nasihat buat lu aja. Buat saya nggak kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi memang ukurannya, pokoknya yang enak ya udah kita masukin. Ukurannya enak yang nggak enak orang yang enak. Yang enak ya udah kita masukin. Misalnya contohnya, Mut lo mau bisnis ya? Ih gila keren banget, semangat ya, itu kan enak. Oke, ya udah kita masukin. Yang nggak enak, nggak usah. Bungkus aja buat kamu ya. Buat aku nggak usah. Aduh pengen banget deh bisa se-enjoy Mbak Tia. Nanti dipraktekin deh. Teman-teman jangan lupa praktik ya. Oke. Apalagi masa-masa pandemi gini kan kita harus banget filter berita ya. Apalagi kita tuh udah nggak ngerti lagi Mbak Tia, yang mana yang bener beritanya, yang mana yang nggak bener gitu ya. Betul. Gimana itu sih tahap Mbak Tia? Tahap pertama nih buat teman-teman yang lagi dengar sekarang ya, ketika kita masuk pandemi, jangan percaya atau jangan dimasukin ke pikiran ketika mereka bilang ini ekonomi lagi susah. Ya, di mana-mana itu di PHK. Ini kita mau menghadapi resesi, itu jangan dimasukin ke pikiran. Kenapa? Karena kalau kamu mengakui, kita mempercaya itu, percayalah hidupmu resesi. Banyak kok orang-orang yang kena PHK malah hidupnya jadi lebih enak sekarang. Ya kan? Karena kan rezeki kan gak hanya dari, kantor. Ya kan? Rezeki mau dari mana aja, pintu mah dari mana aja. Ini bukain. Terus, gimana sih Mbak Tia buat kita yang mungkin temannya belum terlalu banyak untuk bisa survive gitu loh Mbak Tia di masa pandemi ini? Ya, makanya kita bilang jangan sampai menunggu kita butuh. Ya, banyak orang yang merasa waktu 2 tahun lalu, gue sibuk, kerjaan gue gila, gue mapan misalnya. Ya kan? Tapi ya, mungkin saat itu memang mereka nggak butuh. Tapi kan who knows ya, yang kayak gini-gini kan pasti yang aman tuh ketika ngerasa ya udah aku punya skill, misalnya masak, aku punya skill, misalnya apa ya, bikin buku, ngajar. Terus ketika dia punya jaringan kan juga alhamdulillah kebantu. Jadi mulai dari sekarang nih jangan bilang aku nggak bisa berteman Mbak, ya udah dipaksain dong, latihan dong. Banyak kok caranya bikin memperluas pertemanan tuh banyak banget. Jadi emang nggak boleh berdiam diri ya Mbak ya? Ya memangnya harus begitu ya. Karena yang diam itu lama-lama nanti kan nggak gerak, busuk. Iya bener banget. Iya sekarang kan orang tuh kayak manja banget. Apa ya, sekarang tuh lagi rame ikoy-ikoyan, tau denger ya Mbak ya? Jadi kayak kemarin ya apa sih namanya, banyak kan yang mental minta gitu loh Mbak. Minta ke orang masuk, gitu kan. Masuk ke IG ku teman-teman, ini buat yang sekalian, aku boleh ya Mbak ya, buat yang sekalian udah banyak DM aku. Jadi ada beberapa orang yang ngingetin, berarti ya ikut dong iko-ikoyan. Jujur ya, gue ada dari dulu tia-tiaan gitu. Akhirnya aku tulis di Instagram, maksud aku ngasih tahu bahwa aku tuh udah lama banget melakukan hal yang disebut iko-ikoyan itu, tapi aku nggak woro-woro. Terus aku tunjukin tuh Mbak di feedku foto-foto orang yang kan takutnya ala hoax lo gitu ya. Ya udah, aku taruh bahwa
ya aku pernah bantu orang. Tapi aku tulis juga di caption, aku nggak semua orang aku bantuin. Aku pakai intuisi buat makan sama buat berobat. Tapi sejak itu, ya Allah, ngirim Jadi banyak saya banget. DM, sumpah. Dan udahlah, saya nggak usah baca karena saya yakin mereka juga nggak baca caption saya gitu loh. Oke. Banyak banget. Bukan yang nggak mau bantu ya, bukan yang nggak mau bantu, tapi betul-betul saya menggunakan intuisi dan saya lebih seneng yang kita kelihatan langsung gini loh Mbak. Ya, ada tukang sapu di depan, gitu kurus banget. Bapak udah makan, Bapak udah makan belum? Ya udah makan yuk. Ya udah kasih dia uang buat beli beras dan kayak gitu. Kita tuh setelah ngebantu jadi kayak beneran percaya gitu ya, apa yang kita kasih tuh beneran berguna buat dia gitu ya Mbak ya. Iya, saya pernah lihat ada orang dikasih sesuatu, terus dia nggak seneng gitu. Oh iya. Terus orang itu mau ngasih lagi nggak? Iya, orang itu mau ngasih lagi nggak? Enggak dong. Iya kan? Pasti dia kalau mau ngasih lagi sama orang yang seneng. Jadi sama tuh teman-teman, itu konsepnya bersyukur. Jadi kalau kita mau keberlimpahan, nomor 1 pertama itu adalah bersyukur dulu. Gitu. Jadi kalau kita dikasih orang, berapapun ya udah, makasih aja dulu. TV. Ya, bener banget. Ini TV. Apa ya? Umi ini apa itu TV? Tapi suka nggak masuk logika gitu loh. Dia internet bisa beli ya, HP juga menunjang untuk Instagram gitu kan ya Mbak ya. Terus dia bilang, aku nggak bisa makan hari ini gitu kan kayak. Iya. Ya kalau dia bilang ini sisa-sisa kejayaan kemarin Mbak sebelum pandemi. Iya, oke. Gitu. Terus ya ada yang minta berobat ya. Ya udah saya kasih waktu itu. Terus saya tanya, "Gimana Bapak kamu? Udah sehat?" Karena dia nunjukin ini obat buat bapak saya Mbak gitu. Pokoknya kayak bener gitu. Terus saya tanya, gimana beberapa minggu kemudian, "Gimana Bapak kamu udah sehat?" Dibaca doang. Nggak dibalas. Ya itu jadi kayak, oke, saya jadi inget deh, pernah kayak gitu, kita tuh kayak ngebantu orang total banget, terus dia setelah dibantu tuh kayak, dia kayak gak kenal kita gitu. Terus suami saya bilang, itu Allah lagi nguji kamu ikhlas gak ngasih dia gitu. Oh iya, kamu pengen dibalas. Oh iya, oke. Kalau saya gini ya, oh bersyukur, jadi besok-besok lo susah gak ke gue? Oke, alhamdulillah. Berkurang 1 ya. Berkurang 1. Iya, karena aku nanya, gimana papa kamu? Gitu. Kan kita kan atensi ya, karena ya kepikiran aja, gimana waktu itu ya bapaknya ya? Tanya gitu. Nggak dibales. Cuma dibaca doang. Kan kelihatan ya kalau dibaca. Ya, kalau misalnya balik lagi ke judul kita, kalau misalnya dia bisa membangun hubungan yang baik sama Mbak Tia, mungkin jalannya bakalan panjang banget sama Mbak Tia ya. Soalnya saya tuh berprinsipnya memang yang namanya membangun hubungan bukan hanya kita yang manfaatin orang, tapi kita juga harus mau bermanfaat buat mereka. Gitu. Itu sih, jadi emang harus ada timbal balik. Banyak kan orang pengennya take aja, giftnya nggak mau. Bener. Oke. Terus dulu nih Mbak, waktu masih masa-masa merintis nih, Mbak Tia lagi berjuangnya membangun hubungan. Apa ya bilangnya teh? Ujian apa sih yang pernah bikin Mbak Tia tuh jadi kayak banyak banget ternyata pelajaran yang bisa gue ambil dari ujian itu gitu, dalam membangun hubungan. Wah, itu banyak banget. Apa tuh Mbak? Ada yang, jadi saya ingat waktu itu saya di Bali ya sama partner bisnis saya gitu. Zaman dulu tuh kan ya kita handphone tuh nggak ngerti ya, nggak merasanya handphone tuh kayaknya nggak ngetren gitu. Jadi udah pakai yang semua orang pakai aja gitu. Dan itu saya dihina sama mereka. Wow, ngehina gimana? Dihina. Jadi handphone saya bunyi. Terus saya angkat dong, terus dia gini, Mbak, temen gue waktu pakai handphone kayak lo, begitu bunyi, kita ngumpet Mbak, kenapa kita yang malu, gitu. Terus saya gini, kok gue nggak malu ya? Itu, terus saya, kok gue nggak malu ya, gitu ya.
Tapi nyampe rumah gue nangis. Tapi Nyampe boleh rumah ya. aku nangis. Aku nangis ke suamiku. Aku sedih loh digituin sama orang gitu. Dia nggak kenal aku, tapi kok dia begitu ya gitu. Terus suamiku kayaknya nggak terima. Besok-besoknya tiap ada HP terbaru tuh, kita ada Nokia yang buka gitu ya, komunikator. Iya. Pakai mam, pamer. Ya pamer. Nanti kalau kamu ketemu orang, bilang sama aku yang telepon kamu, biar bunyi itu handphone. Solutif banget ya. Tapi kesini waktu suami saya ikut sama Pak SBY, saya mulai ikut juga kan, ketemu sama para pejabat, tokoh-tokoh pengusaha. Itu ada pengusaha yang triliuner, itu handphonenya tuh bener-bener jadul banget. Jadul. Suami saya bilang gitu, tuh nggak malu dia, kenapa? Udah tajir. Yang sosokan tuh yang gitu lah gitu ya kata suami saya. Jadi ya udah saya belajar dari situ bahwa ya udah nggak usah sedih-sedih lah dihina orang mah, udah anggap aja angin lalu. Banyak banget Mbak yang hal-hal yang ngebuat jadi pelajaran buat saya ya. Oh ya udah saya jangan gitu sama orang, karena kalau saya digituin nggak enak. Oh iya, benar banget. Oke. Terus Mbak, gimana sih kita ngefilter? Kadang tuh kan ada orang baru nih masuk nih, dia nih kayaknya nih modus nih gitu. Buat kita ngefilter orang kayak gitu gimana sih Mbak? Biar nggak terlanjur Betul. gitu. Iya, sebetulnya makin cepat ketahuan itu semakin enak ya. Iya. Tapi ada juga yang nggak udah lama tuh baru ketahuan. Tapi ya saya sih bersyukur aja. Pokoknya setiap kali saya ketemu orang, prinsipnya gini. Saya belajar dari mereka supaya ya kalau mereka bagus, saya bisa seperti itu. Kalau mereka nggak bagus, ya saya jangan kayak gitu. Udah itu aja. Benar. Oke. Jadi memang kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain ya. Betul, nggak bisa. Kita aja sendiri. Orang mau gimana pun, yang jelas kita yang memutuskan kebahagiaan itu gitu ya Mbak ya. Betul. Aduh, seru banget. Harus baca nih bukunya. Dia. Ya nanti aku kirimin ya buat Mbak J ya. Wah, terima kasih Mbak Tia. Selanjutnya nih, setelah selesai di Banyak Teman Banyak Rezeki, rencana selanjutnya tetap nulis buku Mbak Tia? Tetap nulis buku dan nulis status. Oke, nggak boleh lewat ya. Karena nulis status itu bikin rame. Ya dari situ hubungan. dari situ orang-orang datang dari blog aku. Aku kan kalau nulis blog tuh ya ngerasa blog-blog saya gitu ya, suka-suka saya aja gitu. Jadi yang jeplak, yang receh gitu. Tapi justru orang-orang bilang, gue seneng Mbak bacanya, itu lu banget gitu. Suka nulis emang dari kecil atau gimana Mbak? Mulai nulis tuh dari SMA. Ini mungkin teman-teman dan Mbak Jen ini generasi muda banget ya. Jadi zaman saya SMA tuh ada yang namanya Anita Cemerlang. Apa itu? Itu tuh majalah. Saya nggak ketemu tuh. Oke. Iya. Itu majalah isinya cerpen. Semuanya cerpen. Nggak ada kayak majalah sekarang yang model gini. Nggak ada. Itu isinya cuma cerpen aja. Nah, terus saya bikin cerpen. Terus saya kirim. Nggak pernah diterima. Dipulangin. Sampai akhirnya putus asa lah gitu ya. Terus lupalah dengan impian nulis ini. Sampai akhirnya kenal internet. Kenal yang namanya blogging. Ternyata memang saya tuh kayaknya nggak bisa kalau bikin cerpen karena imajinasi saya tuh nggak nyampe. Jadi saya selalu menceritakan tentang pengalaman. Jadi di blog saya juga cerita pengalaman saya aja. Dah. Ketika bikin blog pengalaman itu banyak orang-orang yang Mbak jadiin buku. Ya udah. Akhirnya sampai sekarang bisanya menceritakan tentang pengalaman. Gitu. Pengen sih suatu hari bikin novel, entahlah ya ngomongin percintaan model gimana. Ini banyak banget yang komen di live kita Anita Cemerlang, kayaknya teman-temannya pada ngikutin ya Anita Cemerlang ya. Weni tahu Anita Cemerlang, wah berarti lo seumuran gue, Wen. Oke, jadi emang Agustika juga.
Oke, jadi emang kita tuh buat mulai sesuatu yang nggak langsung berhasil, guys. Jadi kita kayak apa ya, Iya. ngelihat Mbak Tia sekarang, wah enak banget ya jadi Tia, jualan ini Iya. laku, jualan ini laku Hmm. gitu ya. Ah, aku mah siapa gitu kan, mau Hmm. jualan Iya. udah japri banyak orang, tetap aja cuma dirit aja gitu. Ya, justru kalau kita udah bisa membangun hubungan nih teman-teman, kita udah dipercaya, nggak usah japri-japri, biarin aja mereka yang datang ke kita. Gitu. Jadi enaknya tuh di Oke. situ. Ya memang awalnya capek ya, awalnya capek membangun hubungan tuh betul deh. Itu bukan suatu hal yang instan, butuh waktu, butuh tenaga, dan bahkan butuh uang, jujur aja. Nah, kita jangan hitung-hitungan di situ. Tapi bayangkan ketika kita punya semuanya, punya pertemanan yang luas dan kuat, wah itu benar enak banget, enak banget. Tinggal posting aja, terus mereka akan datang. Iya, tinggal kasih tahu aja nih. Sekarang saya mau buat ini, support ya. Wah, udah deh, langsung datang. Batia bertangan emas tuh. Aduh, bisa aja deh, ambil Waduh. Tika. Thank Bisa you, dijual Tika. ya. Apapun yang dijual pakai tangan Mbak Tia, wah laris manis nih. Ya, pokoknya intinya teman-teman bangun kepercayaan dulu. Terus jangan terlalu apa ya, menclak-menclok gitu kalau teman-teman jualan gitu ya. Sampai berhasil dulu, karena kalau nggak berhasil nanti orang kan gini, ih dia banyak banget sih yang dijualin gitu. Kemarin ini, sekarang itu gitu. Jadi tunggu biar dulu sampai orang percaya bahwa ini orang sukses ya. Udah, gampang itu, tenang. Benar. Setelah kita sukses di satu produk misalnya, nanti kalau kita mau jual produk lain pun jadi lebih gampang ya Mbak Tia ya. Betul, betul. Ya, pokoknya membangun hubungan tuh takes time. Oke deh, teman-teman, pokoknya teman-teman harus banget baca buku Banyak Teman, Banyak Rezeki. Sayang banget kalau dilewatin. Ini dapat tanda tangan kan ya? Ya, Dari dapat. tangan emas nih, siapa tahu nyampe sini. Emasnya Tangan emas. bisa ngikut gitu kan. Bertangan dingin aja deh. Mbak Tia, minta pesan dong buat teman-teman yang baru mau mulai nulis nih. Ya, oke. Menulis itu, teman-teman, itu jangan nunggu mood ya. Waktu itu saya ikut pelatihannya Mbak Dilestari. Yang buat buku nggak kelar tuh apa sih? Gitu. Karena ya itu nunggu mood. Gitu. Jadi kita udah tahu mau nulis buku, baru nulis tengah, terus nggak jadi-jadi. Gitu. Nah, saya juga pernah ngalamin itu. Jadi udah niatin segala sesuatu tuh betul-betul pertama tuh harus niat dulu. Oke, saya mau bikin buku, kelarnya kapan? Ya udah kelarin. Ya jangan ditunda-tunda. Buku itu adalah warisan teman-teman buat kita. Jadi kalau nanti suatu hari kita nggak ada, itu anak cucu cici-cici tuh bangga gitu. Oh ini buku nenekku, buku uyutku gitu kan. Jadi buatlah buku. Ya, oke. Apalagi? Ini masih ada yang belum tahu kayaknya, ada yang masih nanya ordernya di mana. Teman-teman bisa langsung aja ke Instagram Mbak Tia ya, teman-teman. Kepoin aja. Scroll pokoknya sampai bawah gitu ya. Ya, bukunya itu harganya 90.000, tapi untuk sekarang masih promo 70.000 kalau beli 5 langsung. Tapi kalau beli satuan jadi 80.000, belum termasuk ongkir. Nanti teman-teman bisa ke IG saya, ada di Instagram saya itu ada mau pesan buku di mana. Oke deh. Jadi langsung aja ya, sebelum live ini berakhir langsung aja ke Instagram Mbak Tia, keburu hilang nanti. Duh, tadi nama IG-nya siapa ya gitu. Jadi teman-teman Meltia Z Rizky. iya, jadi langsung follow dan juga langsung pesan bukunya sebelum kehabisan. Oke deh. Mbak Tia makasih banget loh buat hari ini. Saya jadi lebih Sama-sama. Duh, jadi semangat banget nih buat membangun hubungan. Iya, sama-sama Mbak Ji. Aku juga makasih banyak udah diundang di sini. Sehat-sehat ya kita semua. Iya bener banget. Saya lagi agak-agak flu sedikit nih. Duh, tadi sempat bingung juga. Duh, semoga nanti nggak bersin-bersin deh waktu lagi live. Ya pokoknya jaga kesehatan. Imun yang paling baik itu bahagia ya Mbak ya. Betul, betul banget. Bahagia terus teman-teman. Ya semoga kita selalu dalam lindungan Allah lah ya. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Dan yang
acara-acara training bisa lebih leluasa lagi gitu ya Iya, agenda offline-nya. iya, amin, amin, amin. Tanpa masker-maskeran. Capek banget gak sih Mbak pakai masker? Iya, tanpa masker dan boleh nampung kelas dulu sampai 30 orang. Sekarang dibatasin sama hotel maksimal cuma 12 orang. Ya Allah, sepi banget ya. Terus kangen gak sih Mbak yang apa jabat tangan terus kita pelukan gitu ya? Iya, Ya, betul, sekarang betul aduh, banget. COVID. Begini doang, jauh-jauh Jauh, gitu. duduknya dijauhin Ya. nih, nggak bisa bisik-bisik gitu kan. Oke Bismillah, deh. semua cepat berlalu. Iya, amin. Thank you banget Mbak Tia. Sampai ketemu di event selanjutnya ya. Semoga kita bisa rezeki ketemu secara langsung. Amin, amin. Terima kasih banyak, Mbak J. Iya, dadah. Terima kasih. Semuanya. Oke deh teman-teman, Masya Allah banget ya. Ngobrol sama Mbak Tia itu bikin wow, banyak banget yang jeleknya. Terus banyak banget yang bikin, oh iya ya, kalau ngobrol sebentar gini aja kita banyak banget dapat manfaatnya, apalagi kita bisa baca bukunya dan juga ikut trainingnya. Terima kasih untuk Mbak Tia yang udah sharing. Di Nulis Yuk, buat teman-teman yang udah join dan udah ikutan juga terima kasih banget. Semoga obrolan kita pada siang hari ini bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.